Masya Allah, nah itu tuh sebenarnya yang pengen saya omongin, tapi nggak enak ngomongnya, jadi makanya udah nonton videonya aja. Nah kalau misalnya kejadiannya kayak gitu gimana tuh Ustadz? Kan ya banyak yang mengalami, tapi kadang belum tahu ilmunya, lagi khusus sholat, ternyata imamnya mohon maaf malah buang angin, akhirnya mau nggak mau jadi batal sholatnya semuanya. Itu gimana mohon penjelasannya Ustadz Ahmad kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat terjadi atau dilaksanakan, lalu terjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Apabila sholat ini dilakukan sendiri atau yang batalnya disebabkan buang anginnya adalah makmum, maka jelas hukumnya sholatnya batal dan hendaknya dia berwudu lagi dengan wudu yang sempurna, lalu kemudian mengulangi sholatnya sedari awal. Kalau makmum Ini ya. kalau sholatnya sendiri atau sholatnya bermakmum tetapi batalnya ini adalah pada dirinya si makmum. Pada dirinya makmum. Ya, maka dia wajib untuk berwudu lagi lalu kemudian mengulangi sholatnya sedari awal. Kalau dia makmum maka dia bermakmum lagi kepada imamnya kalau memang Iya, masih ada masih ada. sholatnya. Tapi kalau boleh. tidak ya maka dia mengulangi sholatnya lagi sedari awal. Tapi yang jadi masalah kalau seandainya posisinya yang buang angin atau kentutnya ini adalah imam. Ya, kalau imam maka bagaimana hukum sholatnya atau apa yang dianjurkan bagi si makmum yang ada di belakangnya. Nah ini di dalam masalah ini diterangkan di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Diterangkan bahwasanya di dalam masalah istikhlaf ketika imamnya itu dia melakukan perkara yang membatalkan sholat apabila terjadinya ini sebelum sholat. Apabila terjadi sebelum sholat dan makmum mengetahuinya, maka hendaknya ya pada saat itu makmum meneruskan daripada sholat imamnya. Ya, dia maju ke depan menggantikan daripada imamnya. Tetapi kalau seandainya posisinya dia taunya di dalam perkara yang samar, yang tidak diketahui, contoh misalnya ternyata imamnya ini dia mengimami sholat, ya rupa-rupanya malamnya baru habis beribadah dengan istri dan lupa mandi junub. Tahu-tahu dia wudhu, dia ke masjid ngimamin. Ya. Nah kalau posisinya adalah makmum tidak tahu batal sholatnya imam dengan sebab sesuatu yang samar tadi, maka sholatnya makmum dihukumi tetap sah. Oh tetap sah kalau Tetap makmumnya sah. ya. Bahkan kata Imam Nawawi tidak dianjurkan untuk mengulang lagi sholatnya. Masya Allah. Ya, tapi posisinya kalau seandainya imam itu batal dengan sebab perkara yang bukan samar tetapi yang zohir, maka seperti misalnya nggak sempurna menutup aurat, maka makmumnya wajib untuk mengulang sholatnya dan dikatakan bahwa sholatnya batal. Nah sekarang permasalahannya boleh dibantu Ustaz? Boleh bos. Kalau Siap. misalnya apa? Kalau misalnya posisinya imam nih. Imam nih. Ya ketika sholat Kita coba makmum. ya makmum di belakang. Makmum. Ya. Nah pada saat sholat rupa-rupanya imam ini dia buang angin. Ya. Buang angin ya. Ya. Ketika sholat coba takbir. Rembes. Pas rukunya. Iya, posisi pas berdiri dulu, posisi pas berdiri dulu ya. Ya. Posisi pas berdiri ketika batal, kalau memang sesuatu batalnya imam diketahui oleh makmum dengan sebab bunyinya tadi, maka posisinya kan imam keluar. Kalau memang ada Makanya tempat harus ada keluar, pintu, Ustaz, ya. kalau ada pintu. Oh, kalau iya. tidak ada pintu, maka dia diam di situ aja. Di situ Ya, aja di pinggir. Lalu Di pinggir. kemudian ketika Makmumnya? makmum tahu, maka makmum dia maju ke depan. Langsung Yang segera mana, mengganti. Ustaz? Iya, yang berada posisinya berada di belakang Tepat imam. di belakangnya. Dan tentunya orang yang mengetahui di dalam masalah mengimami sholat, Mengimami di sholat. dalam fikih sholat. Tetapi bisa jadi kalau seandainya memang imam itu mau memberikan isyarat kepada makmum untuk menggantikan itu boleh. Karena pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau ditikam dari belakang ketika memang sholat, beliau itu mundur ke belakang menarik sahabat Abdurrahman bin Auf. Memberikan Jadi, isyarat. habis ditikam mundur. Iya, lalu Masya Allah. kemudian sahabat Memberi Abdurrahman isyarat, bin Auf maju ke depan menggantikan menggantikan. beliau menjadi imam sholat. Nah pernah juga satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad ketika beliau sedang sakit, ketika itu sahabat Abu Bakar Siddiq mengimami sholat. Nah ketika mengimami sholat ternyata Rasulullah sudah mulai membaik. Ketika Rasul ke masjid, sahabat Abu Bakar tahu Rasulullah hadir di belakang menjadi makmum. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq mundur ke belakang dan Rasulullah maju menjadi imam. Semata-mata karena adab kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kejadian khusus aja Kejadian Ustaz. khusus, Itu kejadian ya. khusus. Terjadi pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dengan adabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau misalnya Ustaz nih lagi sujud nih Ustaz. Posisinya lagi sujud. Lagi sujud. Nggak ada yang tahu ternyata imamnya udah hilang. Iya, kalau Gimana itu, seandainya Ustaz? posisinya dalam keadaan sujud, maka ketika itu imam dia
kan keluar. Ya, Ah. lalu kemudian makmum pada saat itu maju ke depan. Langsung Ketika sujud? pada saat posisi dia berdiri, Iya. ya dia bangun daripada sujudnya, lalu kemudian menggantikan posisi imam untuk berdiri. Oh, Ya, baik, begitu. baik, baik. Nah, baik. ini permasalahan ya di dalam masalah menggantikan ini juga harus paham orang yang berada di belakang imam makanya harus yang ngerti di dalam masalah Masya Allah, fikih iya, betul, betul. sholat. Kalau nggak ngerti kejadiannya kayak tadi. Akhirnya maju semua tiga-tiganya ke Batal depan. semua. Ya, udah kayak baris berbaris. Masya Tapi aku ada Allah. pertanyaan nih sedikit Ustaz. Iya. Kalau misalnya imam buang angin, kalau misalnya si makmum ketawa dulu boleh nggak? Nah, kalau seandainya makmum ketawa dulu, Iya. kalau dalam madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, maka ketawa terbahak-bahak itu tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi kekhusyuan sholat. Masya Allah. Hanya di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwasanya goh-goha, tertawa terbahak-bahak itu menyebabkan batalnya sholat. Oh, Oh, terbahak-bahahaknya itu ya. Iya. Tapi kalau cuma Kalau senyum-senyum cuma dikit, senyum-senyum nggak doang, apa-apa ya. boleh ya. mengurangi kekhusyuan sholat. Iya. Baik Ustadz nih, kita masih ada satu pertanyaan lagi, tapi sebelumnya kita nonton dulu yuk VT berikut ini.